bagi seluruh sidang jemaat kaum muda, baik di tempat ini maupun sidang jemaat kaum muda yang mengikuti ibadah ini lewat siaran radio, video, internet, DVD, dimanapun sidang jemaat kaum muda berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hanya oleh karena kasih kebaikan Tuhan sudah menolong membawa kita untuk datang dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Dia, dan biarlah ini mendorong, menggairahkan kita untuk membawa diri kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 7 mengawali ibadah kita, Indah Bersamamu. Nyanyian tambahan nomor 7. Hanya dekat Allahku, rasa dengan hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kembali dari atas dan saya undang kita berdiri bersama-sama. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat. Pada gornya doa pembukaan saya akan kepada Bapak Gembala. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi pengalaman dan pengakuan kami bersama Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah kecuali kami dekat kepadamu. Kami bisa beribadah melayani Tuhan. Itulah tempat terindah yang menjamin keindahan hidup di dunia, masa depan yang indah. Sampai yang terindah itulah sempurna seperti Engkau Tuhan, menjadi mempelaimu yang siap menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Terima kasih untuk kesempatan malam ini kami bisa beribadah melayani-Mu. Sekalipun kami mengaku banyak kekurangan, kelemahan kami, ketidakmampuan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, dan dimanapun mereka berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan.
untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami sekalian. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih, semua memuliakan Tuhan. Kesaksian-kesaksian juga urapi untuk memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami. Pemberitaan firman sungguh-sungguh merupakan uluran tangan-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Tak lupa juga saya menyampaikan selamat datang bagi sidang jemaat kaum muda yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, maupun baru pertama kali bergabung lewat siaran radio, video internet maupun DVD. Biarlah kiranya kita semua dipersekutukan, dibawa mendekat kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyian rohani nomor 211, Puji-puji Yesus. Kita pujikan 211 nyanyian rohani. Kembali saya undang bagi berdiri bersama-sama. Puji-puji Yesus. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Dia. Kembali ke atas. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Dia. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang melepaskan kita. Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah benteng hidup kita. Yesuslah pembebas kita. Puji Yesus. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang melepaskan kita. Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah benteng hidup kita. Yesuslah pembebas kita. Puji. Biar gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah benteng hidup kita. Yesuslah pembebas kita. Puji. Biar gunung-gunung beranjak. Biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menggeru, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Silakan duduk kembali. Biarlah oleh pertolongan Tuhan senantiasa lewat firman yang disampaikan dalam sistem pengembalaan memberikan kekuatan kita menghadapi kesulitan di akhir zaman ini. Bahkan semakin hari semakin sulit, namun bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam Dia. Nyanyian rohani 180, tiada ku ragu lagi. 180 nyanyian rohani, kita pujikan pujian selanjutnya. Tiada ku ragu lagi.
ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selalu. Yesus, Yesus, sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selalu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya pada-Mu. Begitu banyak gangguan di saat kita mau setia, mau bertekun kepada Tuhan, lewat pencobaan, lewat suara-suara asing. Namun biarlah kekuatan firman penggembalaan meneguhkan kita untuk tidak ragu kepada suara firman penggembalaan yang benar. Tidak usah membuka telinga kepada suara asing, namun kita kuat untuk mengiring Tuhan. Haleluya. Kita pujikan kembali dengan penuh sukacita. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Agak cepat musik. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu. Amin. Tiada ku ragu. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selalu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Yesus, Yesus, sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Tiada ku ragu lagi. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selalu. Yesus, Yesus, sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya pada-Mu. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ada kesempatan bagi saudara sidang jemaat kaum muda yang rindu menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nyanyian rohani nomor 297. Yesus kaulah sahabatku. 297. Yang mau bersaksi, tempat di depan bisa dipergunakan. 297. Yesus kaulah sahabatku. Yesus
segalanya bagiku dikala aku dalam kesesakan. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dan dikala aku dalam kesesakan, dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dan Kau hiburkan hatiku, Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam. Kembali ke atas. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku dikala aku dalam kesesakan, dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolong. Kau hiburkan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dan Kau hiburkan hatiku. Haleluya. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyaksikan terima kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah saya alami dalam kehidupan saya. Pada Jumat kemarin, pada saat ulang tahun saya mendapat hadiah terindah, yaitu mendapat seorang istri dari Tuhan. Dan itu merupakan kemurahan Tuhan bagi kehidupan saya. Lewat kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan doa dari Bapak Ibu, dari kaum muda sekalian dan Bapak Ibu Gembala. Kami juga rindu meskipun sudah menikah, bisa tetap bergembala di kebaktian kaum muda, karena sebagai kaum muda kami merasa tidak mampu meskipun sudah menikah, masih banyak yang harus tuntunan dari firman penggembalaan dalam kaum muda ini. Lewat kesempatan ini juga kami mau pamit. Jadi setelah nanti ikut kunjungan ke Jakarta, mungkin kami akan tidak kembali ke Malang dulu, tapi langsung ke Samarinda. Lewat penggembalaan jarak jauh, kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Gembala sekalian supaya tetap tekun, sungguh-sungguh bergembala sampai nikah kami bisa mencapai nikah yang sempurna. Apabila ada banyak kesalahan yang selama ini kami lakukan, baik sebagai kaum muda di tempat ini, juga dalam acara kemarin juga saya rasa ada banyak kekurangan. Kami juga mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Ya, kami sampaikan selamat menempuh hidup baru kepada keluarga Bapak Untung Haryono, keluarga baru. Ya, bersyukur kalau masih merindu untuk tergembala setelah menikah dalam kaum muda. Saya sendiri juga merasakan berkat yang luar biasa. Setelah menikah pun saya tidak mau melewatkan ibadah kaum muda. Hampir tidak pernah absen karena lewat firman kaum muda saya rindu untuk dipakai Tuhan. Sebab lewat firman banyak keledai muda yang akan ditunggangi dalam gerakan hujan akhir. Dan saya rindu untuk masuk di dalamnya. Dan biarlah kita semua lewat firman yang sudah bekerja, kita mau ditunggangi Tuhan, dipakai untuk bekerja dalam ladang Tuhan. Sebab ada janji yang double, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang, yaitu hidup kekal. Kita pujikan satu pujian, kerja buat Tuhan selalu manisi, dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Kerja buat Tuhan selalu, biar pikul salib, biar pikul salib selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan, Tuhan selalu. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan manis, 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 manis. Ikut Tuhan itu sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan itu sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan, kerja buat Tuhan, haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan, kerja Tuhan, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan, haleluya, selalu manis. Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serang Tuhan saudara serta Tuhan manis, 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 manis. Ikut Tuhan itu sungguh manis. Amin. Manis, manis. Ikut Tuhan manis, manis, manis. Haleluya. Ikut Tuhan itu sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Silakan duduk kembali. Biarlah pujian ini menjadi pengalaman dalam kehidupan kita bahwa melayani Tuhan itu memang pikul salib, namun di balik salib ada kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan. Dan kalau Tuhan berjanji, tidak pernah mengingkari, karena Dia bukan pendusta. Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya mengundang vokal grup menaikkan pujiannya. Kita dengan satu pujian, Kaulah Harapan. Kaulah Harapan. Haleluya. Vokal grup saya undang masuk ke dalam. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam kor. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Aku jauh dari-Mu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku menjauh dari-Mu. Ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Kau peluk erat diriku, tak Kau lepaskanku, mempelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat dengan-Mu selagi ku ada. Ku tahu masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan, pasti Kau pulihkan. Kau peluk erat diriku, tak Kau lepaskanku, membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat dengan-Mu selagi ku ada. Ku tahu masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan, pasti Kau pulihkan. Selalu ku pegang janji-Mu. Terpuji nama Tuhan, biar terhadap janji Tuhan tidak usah ragu.
Biarlah kita banyak menyerahkan diri kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Yang penting posisi kita di mana. Biarlah posisi kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, seperti Yohanes yang bersandar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu menjadi urusan Tuhan. Urusan kita adalah bagaimana kehidupan kita bisa bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan melakukan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita persiapkan kehidupan kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, nyanyian tambahan nomor 18, pribadi yang mengenal hati. Nyanyian tambahan nomor 18, pribadi yang mengenal hati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Bu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkau tahu Tuhan kerinduan hati kami bersama. Hidup di masa muda remaja ini, kami banyak menghadapi tantangan-rintangan.
baik secara jasmani, baik secara rohani, menghadapi dosa-dosa, ajaran palsu, pergaulan-pergaulan bebas, dan lain-lain. Kami tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya kami merindu selalu berada di dalam dekapan tangan kasih-Mu Tuhan. Disitulah tempat yang paling aman bagi kami, tempat yang paling indah bagi kami Tuhan. Tempat yang menjanjikan untuk hidup sekarang, hidup masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya Tuhan. Tangan-Mu yang diulurkan adalah pemberitaan firman-Mu. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, baik di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, juga di Jalan Suprapto Medan dalam ibadah kaum muda yang perdana Tuhan. Juga di mana-mana, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, masa depan kami Tuhan. Menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami. Bahkan setiap denyut nadi kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami bahagia bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gereja lain, kaum muda lain dimanapun berada, yang beribadah kepadamu pada malam ini. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Juga kita berbahagia malam ini. Kita bersekutu bersama-sama lewat siaran langsung, radio, video, internet dengan kaum muda yang lain. Di dalam negeri, di luar negeri semua. Juga ibadah yang perdana di Jalan Suprapto 2 ABC Medan. Saja, mereka juga merindu untuk beribadah bersama-sama kita. Berapa kaum muda di Medan merindu bersama-sama beribadah dengan kita semuanya. Baik, Tuhan memberkati kita. Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Kita masih berada pada ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Ini tentang orang lumpuh ya. Lukas pasal 5. Baik. Secara umum Lukas pasal 5 ini terkena pada mezbah korban bakar. Dalam tabernakel mezbah korban bakar. Dulu binatang dikorbankan untuk pengampunan dosa. Sekarang tidak lagi. Sebab sudah digenapkan dalam korban Kristus. Salib Kristus. Ya, kenapa kita tidak bawa binatang lagi? Sebab sudah digenapkan oleh salib Kristus. Jadi Lukas pasal 5 secara keseluruhan menunjuk mezbah korban bakar. Salib Kristus sama dengan kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa. Salib itu adalah kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa. Sama dengan menyembuhkan penyakit. Kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa. Sama dengan kuasa Tuhan untuk
menyembuhkan penyakit. Ya, malam ini masih kita berada pada Lukas 5, 17 sampai 26. Lukas 5, 17 sampai 26 yaitu cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Sudah 2 kali kita membaca dengan kemarin kebaktian nikah. Jangan bosan-bosan, kita tetap membacanya dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Orang lumpuh yang disembuhkan. Kita baca dulu ayat 17 sampai 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya, jadi mau masuk pintu, tapi digotong orang lumpuh tidak bisa masuk. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, naik ke atas. Karena begini tidak bisa, naik ke atas. Ya. Horizontal tidak bisa, vertikal, naik ke atas. Ya. Itu jadi membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Jadi ini orang lumpuh yang disembuhkan. Kita ulangi lagi pengertian rohani dari penyakit lumpuh. Pengertian rohani dari penyakit lumpuh yaitu yang pertama secara umum manusia berdosa. Penyakit itu gambaran manusia berdosa. Ya. Jadi pengertian rohani dari penyakit lumpuh yaitu yang pertama manusia berdosa. Yang kedua artinya ini lebih khusus karena lumpuhnya di tempat tidur tadi. Ya. Lumpuhnya di tempat tidur. Jadi secara khusus yaitu manusia yang jatuh dalam dosa kenajisan dalam nikah. Jadi secara umum penyakit lumpuh itu adalah manusia berdosa. Ya, sakit itu dosa, manusia berdosa. Tapi secara khusus karena ini lumpuh di tempat tidur, jadi manusia yang jatuh dalam dosa kenajisan dalam nikah. Dosa kenajisan dalam nikah. Yaitu yang pertama, bagaimana itu jatuh dalam dosa kenajisan dalam nikah, saja tempat tidur. Sebelum menikah sudah jatuh dalam dosa seks. Itu lumpuh. Nikahnya lumpuh. Sebelum menikah dengan sah, sebelum menikah secara sah sudah jatuh dalam dosa seks. Nah, jadi hati-hati. Masa pacaran, masa tunangan, hati-hati. Betul-betul. Jangan sampai jatuh lumpuh. Nanti kalau jatuh lumpuh saja sulit bergerak. Orang lumpuh tuh waduh sulit bergerak. Saja mau setengah meter aja sulit, mau menggapai yang di depan susah. Jaga ini masa pacaran, masa tunangan, hati-hati, jaga. Ya. Kemudian yaitu jatuh dalam dosa karena sesudah menikah, seringkali sesudah menikah juga. Sesudah menikah berselingkuh, ya, dengan yang lain, dengan pria lain, wanita lain. Ini tren sekarang. Umum di kantor-kantor di mana-mana, sampai dimaafkan aku di universitas, di SMU, di mana guru-gurunya juga berselingkuh. Ini sekarang tren. Ya, sesudah menikah berselingkuh atau juga bercerai lalu kawin lagi dengan yang lain. Nah, ini kawin cerai. Saya kawin cerai. Ini jadi sudah menikah di hadapan Tuhan, diteguhkan, diberkati Tuhan, lalu cerai, A dan B menikah di hadapan Tuhan, lalu cerai, lalu A kawin dengan C, B kawin dengan D. Nah, itu sudah masuk dosa kawin cerai, lumpuh. Itu kelumpuhan dalam nikah. Saja. Kemudian juga ada poligami, satu laki-laki dengan beberapa wanita, poliandri, satu wanita dengan beberapa laki-laki, macam-macam. Saja. Juga
permisi sampai penyimpangan, homoseks, lesbian. Nah, ini yang minta diteguhkan juga, diberkati juga di gereja sekarang. Dan sudah berapa negara saya lihat itu. Ya, berapa negara sudah banyak yang menyetujui ini, homoseks, lesbian juga diteguhkan, diberkati. Nah, ini kelumpuhan. Secara umum lumpuh itu manusia berdosa. Dosa apa saja itu lumpuh. Tapi secara khusus dalam dosa kenajisan dalam nikah. Sebelum nikah jaga, kaum muda. Sesudah nikah jaga. Kemudian juga satu lagi, saya mungkin belum menikah dan lain-lain. Lumpuh itu tidak taat pada orang tua. Nah, kita jadi anak tidak taat, tidak dengar-dengaran pada orang tua. Itu lumpuh juga, sulit menggapai yang di depan. Mau menggapai masa depan, sulit. Orang tidak taat. Saja tidak taat, tidak dengar-dengaran pada orang tua. Saja ini semoga kita bisa mengerti. Saja semoga kita bisa mengerti. Saja ini saja, ini kelumpuhan dan semuanya itu membawa kepada kebinasaan. Ya, jadi kelumpuhan rohani itu saja membawa pada kebinasaan selama-lamanya. Kita tidak bisa mencapai kerajaan surga yang kekal. Membawa kepada kebinasaan untuk selama-lamanya. Nah, itu sebabnya di ayat 20 tadi dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-20 tadi, Yesus menyembuhkan mereka karena ada iman. Saja. Jadi di Lukas 5 ayat 20 ketika Yesus melihat iman mereka. Melihat iman. Jadi waktu masuk pintu tidak bisa ketemu Yesus. Naik ke atas sampai diturunkan. Wah, ini karena iman, karena percaya. Mereka bawa kepada Yesus. Ya. Jadi ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hei saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi di sini pelajaran bagi kita. Yesus mengampuni manusia berdosa apapun dosanya. Yesus mengampuni manusia berdosa yang percaya kepada Dia. Yang penting iman. Jadi Yesus mengampuni manusia berdosa yang percaya kepada Dia. Yang percaya, iman kepada Dia. Saja itu. Kalau kita percaya, kita mendapat pengampunan. Iman itu dari Tuhan. Saja. Iman itu dari mendengar firman. Saja. Iman dari mendengar firman. Jadi bagaimana prosesnya ini? Orang berdosa kok diampuni. Orang berdosa percaya kepada Yesus diampuni sama dengan disembuhkan penyakit lumpuhnya. Ya, diampuni dosanya sama dengan atau Yesus mengampuni tadi manusia berdosa yang percaya menyembuhkan penyakit lumpuh. Ya, nah, ini satu iman dari mendengar firman. Nah, saat kita mendengar firman, kita hati percaya kepada Yesus dan firman itu menunjuk dosa-dosa kita. Hati percaya, mulut mengaku. Nah, ini iman. Iman berasal dari mendengar firman Tuhan. Firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Saat itu hati kita percaya, oh ya, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa mengampuni. Hati kita percaya, mulut kita mengaku dosa. Mulut kita mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Nah, tadi orang lumpuh ini secara horizontal tidak bisa, secara vertikal naik ke atas, itu salib. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa. Ini ayat 20. Ya, melihat imannya Yesus, aku mengampuni dosa. Ya, iman dari mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus ini yang membuat kita percaya, iman, percaya kepada dengar firman, oh saya percaya kepada Yesus, hati percaya, mulut mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu ayat 20. Sekarang ayat 21 sampai 26. Ayat 21 sampai 26. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka,
Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, tidak di lain, bukan di planet Mars, di mana, di dunia, di planet bumi, garis bawah, di dunia, ya, bukan di surga, bukan di neraka, bukan di planet Mars, bukan di mana, di dunia ini, itu garis bawah, ya, ini saja. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dapat mengampuni dosa, berkuasa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Sangat mengherankan. Jadi mengapa ahli Taurat tidak percaya? Nah, sekarang pertanyaan pada kita, mengapa Yesus berkuasa atau dapat mengampuni manusia berdosa di dunia? Mengapa? Ya, ahli Taurat, siapa orang ini kok bilang aku mengampuni dosa? Wah, menghujat Tuhan. Nah, ini pertanyaan juga bagi kita. Mengapa Yesus berkuasa atau dapat bisa mengampuni manusia berdosa di dalam dunia ini? Hanya di dunia ini. Di lain tempat tidak bisa. Hanya di dalam dunia. Ya, di dalam dunia. Jawabannya 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ini jawabannya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya ke dunia ini. Dari surga diutus ke dunia. Anaknya itulah Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Korban pendamaian. Kalau dulu zaman Taurat pakai binatang, lembu, kambing, domba, disembelih, dibakar dagingnya untuk pengampunan dosa. Tapi perjanjian baru jelas, Allah mengutus anaknya, Yesus, ke dalam dunia untuk menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa. Jadi ini jawabannya, kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Sebab Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa, Yesus sebagai manusia tidak berdosa diutus ke dunia. Yesus diutus ke dunia sebagai manusia tidak berdosa, itu boleh dibalik. Yesus diutus ke dunia, ya, sebagai manusia tidak berdosa, menjadi korban pendamaian, menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita, menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah itu Yesus, ya, diutus ke dunia sebagai manusia yang tidak berdosa, ya, untuk menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa. Bagaimana korban pendamaian? Kalau dulu binatang disembelih, dibakar, itu korban pendamaian. Kalau Yesus mati di kayu salib, nah itu korban pendamaian. Jadi Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib dan oleh darahnya bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu korban pendamaian. Ya, sekali lagi kalau binatang disembelih, ya, disembelih lalu dibakar, itu zaman Taurat, perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru kita tidak bawa binatang lagi. Yesus sebagai korban pendamaian, manusia yang tidak berdosa. Yesus diutus dari surga ke dunia sebagai manusia yang tidak berdosa untuk menjadi korban pendamaian bagi dosa kita. Artinya Yesus mati di kayu salib dan oleh darahnya, darah orang tidak berdosa, bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dapat mengampuni, berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Dapat mengampuni, berkuasa mengampuni dosa-dosa kita.
Semoga kita mengerti. Ini pertanyaannya, orang Farisi ragu. Oh, kok bisa dia mengampuni dosa? Siapa dia? Ini jawabannya. Yesus manusia tidak berdosa. Korban pendamaian. Dia berkuasa, bisa, dapat mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita. Sebenarnya upah dosa adalah maut. Jadi berbuat dosa itu dihukum mesti. Sebenarnya upah dosa adalah maut. Kalau di dunia ini upah dosa ya dihukum. Ya, dihukum. Nyontek di sekolah. Wah, enggak ada nyontek. Ya sudah, enggak apa-apa. Enggak ada, dihukum. 0. Sudah, sana keluar. Nah, begitu. Demikian juga kita berbuat dosa mestinya maut. Ya, sebenarnya upah dosa adalah maut, hukuman. Tetapi ya, mengapa Yesus tidak menghukum manusia berdosa, malah mengampuni manusia berdosa? Kenapa? Nah, ini ada kaitannya di dunia. Mengapa? Jadi sebenarnya upah dosa adalah maut, kebinasaan. Tetapi mengapa Yesus tidak menghukum manusia berdosa, malah mengampuni manusia berdosa? Jawabannya Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Nah, ini Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa. Dosa itu maut, tapi belum dilakukan, tidak dilakukan. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, vertikal. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya untuk orang-orang yang takut akan dia. Nah, seperti orang lumpuh tadi, masuk pintu tidak bisa, horizontal, vertikal. Nah, ini vertikal. Tapi ada horizontalnya juga. Ayat 12. Sejauh timur dari barat. Timur dari barat. Jadi kalau kompas itu utara, selatan ya. Gini ya, utara, selatan. Utara sana berarti timur kanan ya. Timur barat. Begitu. Utara, selatan, timur barat. Nah, vertikal, horizontal. Ya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita debu tanah liat. Jadi kenapa? Sebenarnya orang berdosa itu dihukum, jangan sombong-sombong. Mana? Aku berbuat dosa, tidak apa-apa. Aku najis, tidak apa-apa. Jangan sombong. Sebagai masih diberi kesempatan, mestinya upah dosa maut. Tetapi kenapa Yesus tidak menghukum? Sebenarnya belum menghukum. Tidak menghukum. Malah mengampuni. Jawaban pertama, sebab A, Yesus mengasihi manusia berdosa. Ingat lo ya. Bukan mengasihi dosa lo ya. Salah. Mengasihi manusianya. Jadi kalau manusia itu seperti tadi lumpuh berbuat dosa. Yesus mengasihi. Kamu nanti masuk neraka gitu. Mengasihi manusianya yang diciptakan, bukan dosanya. Mengerti? Bukan setuju dosanya. Oh, enggak apa-apa kamu najis, enggak apa-apa. Bukan. Ya. Yesus mengasihi manusia berdosa. Yesus mengasihi manusia. Jawaban pertama. Kedua, Yesus selalu ingat bahwa kita ini hanya debu tanah liat. Yang penuh manusia darah daging, debu tanah liat. Manusia darah daging yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Itu dua ini dasarnya. Kenapa kita berbuat dosa kok belum dihukum, kok belum langsung binasa? Kenapa? Itu bohong berarti. Enggak. Tidak. Dua alasan ini. Kenapa tidak dihukum malah diampuni? Nomor satu, Yesus mengasihi orang berdosa. Orangnya, bukan dosanya. Orangnya. Jangan salah. Oh, kenapa kan? Yesus mengasihi biar saya berdosa. Jangan begitu. Orangnya ini mau diselamatkan. Kalau dosanya benci. Tuhan membenci dosa.
tapi mengasihi orang berdosa. Kedua, Yesus selalu ingat bahwa kita ini hanya debu tanah liat. Manusia darah daging sehebat apapun banyak kekurangan, kelemahan. Banyak kekurangan. Coba saudara bikin bejana tanah liat. Sehebat apapun bawa. Kena bentur sedikit. Atau lupa mungkin. Ya, mungkin bawa berat-berat gatal mungkin lupa. Wah, habis. Sudah habis. Sepele saja sudah habis. Padahal bagus. Habis. Ya itulah gambaran manusia tanah liat. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, berarti sama dengan masih memiliki tubuh tanah liat ini, darah daging ini. Saja. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, sama dengan masih memiliki tubuh tanah liat, tubuh darah daging. Maka Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, mengampuni dosa. Selama kita di dunia. Kalau istilah meninggal dunia, sudah. Tidak ada tubuh tanah liatnya, sudah dikubur tubuhnya. Tidak bisa. Sudah. Setan tidak bisa. Setan tidak punya tubuh. Begitu malaikat berbuat dosa, jadi setan. Tidak bisa diampuni. Mengerti? Tidak bisa diampuni. Tidak ada tubuhnya. Tidak ada tanah liatnya. Tidak ada manusia daging. Tidak bisa diampuni. Jadi selama kita masih hidup di dunia. Sama dengan selama kita memiliki tubuh tanah liat, tubuh darah daging. Maka Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Atau istilah di kitab Mazmur tadi, membuang dosa-dosa kita. Sejauh dari timur, dari barat. Membuang dosa-dosa kita. Saja lewat korbannya di kayu salib. Lewat korbannya di kayu salib. Kayu salib itu vertikal, horizontal tadi. Sejauh timur dari barat, kemudian setinggi langit. Nah itu salib itu. Tadi istilah di Mazmur masih ingat ya? Mazmur 103 itu. Ya, setinggi langit kasih setianya dari bumi itu vertikal. Sejauh timur dari barat dibuangnya. Sejauh timur dari barat dibuang dosa kita. Dijauhkannya dosa-dosa itu horizontal. Jadi itu salib. Lewat korbannya di kayu salib. Jadi selama masih di dunia. Kita kan tidak tahu. Sampai kapan kita di dunia. Tidak ada yang tahu. Makanya jangan percaya ramalan. Kalau ada orang meramal. Oh kamu gitu. Kamu besok mati atau hidup tahu tidak? Tidak tahu peramal. Jangan percaya. Yang penting ayo. Malam ini masih bernapas. Masih ada tubuh. Daging. Dosa apapun ayo. Datang seperti tadi. Hati percaya. Dengar firman. Hati percaya. Mulut mengaku. Diampun. Amin saudara. Diampun. Tapi kalau sudah meninggal dunia. Tubuhnya sudah dikubur. Tidak ada darah dagingnya. Roh. Dalam bentuk tubuh rohani. Tidak ada pengampunan. Contohnya malaikat Lucifer. Berbuat dosa. Langsung jadi setan. Tidak ada pengampunan. Tidak punya tubuh darah daging. Makanya Yesus tekankan. Anak manusia. Di dunia ini. Supaya kamu tahu. Kamu sadar. Di dunia. Selama di dunia. Anak manusia. Berkuasa mengampuni dosa. Selama kita memiliki tubuh daging. Ayo. Dengar firman. Percaya. Akui. Tuhan tolong kita. Semuanya. Ya. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Nah. Sekarang bagaimana? Usaha dari orang lumpuh itu untuk mendapat pengampunan orang berdosa. Ayat 18-19 kembali. Lukas 5. Ini tadi lihat saya lagi. Ini usaha dari Tuhan. Usaha dari Tuhan. Dia rela mati di kayu. Dia lebih dulu menempuh vertikal dan horizontal kayu salib untuk mengampuni dosa kita selama di dunia. Dia sudah lebih dulu berusaha lewat kayu salib. Vertikal dan horizontal. Ayo dia berusaha. Ayo. Dari pihak Tuhan dosa apa saja. Ayo. Bisa. Aku berkuasa. Bisa. Dosa apa saja. Bisa. Diampuni oleh dia. Sekarang dari pihak kita. Usaha kita. Ayat 18-19. Lukas 5. 18 dan 19. Okay. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur.
Mereka berusaha, nah ini usaha, membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ini usaha dari kita. Usaha orang lumpuh atau orang berdosa untuk bertemu Yesus sehingga mendapat pengampunan dosa. Ini ayat 18-19. Ya, usaha orang lumpuh atau orang berdosa untuk bertemu Yesus dan mendapatkan pengampunan dosa atau kesembuhan. Ini ada usahanya. Tadi Yesus sudah berusaha di atas kayu salib, naik ke kayu salib, berusaha. Ya, berusaha. Ya, horizontal dan vertikal dia berusaha di kayu salib. Sekarang dari kita, orang berdosa, orang lumpuh harus berusaha juga. Berusaha. Berusaha secara apa? Pertama jalan horizontal. Dia mau masuk pintu. Mau masuk pintu kan horizontal ya. Ini ya. Seperti saya mau ke pintu sana ya jalan aja horizontal. Jalan horizontal. Jalan horizontal. Ini usahanya. Yang pertama jalan horizontal. Artinya apa jalan horizontal? Ya setiap hari kita ke sekolah jalan horizontal. Mau naik motor ya horizontal. Ada yang naik motor ke atas dulu. Sampai di sekolah ada. Horizontal semua. Betul ya? Mau makan horizontal, mau kerja horizontal, mau kuliah horizontal, semua horizontal. Nah, itu jalan horizontal. Jalan horizontal adalah cara manusia, usaha manusia, kemauan manusia. Nah, itu jalan horizontal. Cara manusia, usaha manusia sama. Atau usaha manusia, atau kemauan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan horizontal. Cara manusia, usaha manusia, kemauan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yaitu mencari nafkah horizontal. Mau naik bemo lah, mau naik sepeda motor, mau jalan kaki ke kantor, kemana? Horizontal. Horizontal. Saja horizontal semua. Mencari nafkah, mencari ilmu, kuliah, sekolah. Mencari ilmu pengetahuan di dunia ini. Sekolah, kuliah. Ya. Kemudian mencari kesembuhan. Nah, mencari kesembuhan. Ya, mau ke dokter bagaimana? Horizontal atau vertikal? Nah, mau ambil gala. Jalan, semua jalan. Mencari kesembuhan dan lain-lain semua. Horizontal. Tetapi bagaimana tadi? Sampai pada Yesus enggak kalau cuma horizontal? Enggak sampai. Tidak sampai sama Yesus. Biar manusia itu hebat mencari nafkah, hebat mencari ilmu, hebat mencari kesembuhan, hebat. Tidak sampai kepada Yesus. Jalan horizontal tidak sampai sama Yesus. Tetapi dengan jalan horizontal manusia tidak bisa bertemu Yesus. Manusia berdosa tidak bisa bertemu Yesus. Nah ini cara horizontal. Ayo silakan ya saudara berusaha. Om doakan. Saudara kemauan keras untuk kuliah, sekolah, kemauan keras bekerja. Wah, senang saya. Senang. Ya, kemauan keras. Kemauan keras. Ya. Saudara pernah merasa kuliah 33 kilometer. Nah, itu saya harus bangun pagi-pagi naik bus. Ya, 3:30 saya bangun, jam 4 doa pagi, beres-beres gereja, baru nyetop bus, baru berangkat. 33 kilo. Ya, nanti pulang ngepel gereja sekolah minggu tiap hari. Sekolah minggu. Dan seterusnya. Nah, usaha keras. Makanya saya bahagia kalau melihat senang. Hatiku kalau lihat kaum muda itu usaha keras. Senang. Kemauan keras untuk kuliah, untuk sekolah. Wah senang. Senang. Saya saja senang. Sungguh-sungguh senang. Ayo. Tetapi kalau cuma sebatas itu. Tidak sampai bertemu Yesus. Tidak sampai bertemu Yesus. Karena tidak bisa masuk pintu. Ya sudah naik ke atas. Nah, yang kedua, jalan vertikal harus ada. Jangan lupa kaum muda. Jangan horizontal saja. Horizontal saya dukung, kita dukung, orang tua dukung. Ayo kerja, ayo dukung semua. Tapi ingat, sia-sia tidak bertemu Yesus. Tidak sampai.
Sebab itu jangan lupakan ada jalan vertikal. Yang kedua, jalan vertikal. Oleh sebab itu harus menggunakan jalan vertikal. Sama dengan tadi, karena apa Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini? Dia naik ke atas. Oh, Yesus lihat apanya? Lihat apanya? Imannya. Wah, pinter. Imannya. Jadi oleh sebab itu harus menggunakan jalan vertikal sama dengan jalan iman. Jalan iman untuk bertemu Yesus. Kalau kepandaian dan lain tidak bertemu Yesus. Jalan iman bertemu. Harus loh ya. Horizontal harus loh ya. Jangan kalau gitu iman terus, vertikal terus, horizontal tidak. Ya jadi hamba Tuhan seperti saya. Ya. Tapi masih ada horizontalnya juga. Ke gereja juga horizontal. Jalan. Naik turun. Ya, horizontal. Semua horizontal. Ngerti? Semua horizontal. Harus ada horizontal. Tapi belum cukup. Ditambah vertikal. Jalan iman. Untuk bertemu Yesus. Nah, saat sudah tidak bisa buka pintu. Waduh, tidak bisa masuk aku. Naik sudah. Vertikal. Jadi artinya saat tidak ada jalan. Saat tidak ada jalan buntu. Seperti orang lumpuh ini, jalan horizontal. Wah, dia sudah ngotot dari rumah. Mungkin sudah keringat semua. Usaha. Waduh, tidak bisa masuk. Sia-sia, tidak bisa masuk. Jangan bilang sia-sia. Masih ada naik ke atas. Naik ke atas. Jalan iman. Amin, saudara. Jadi saat tidak ada jalan, atau jalan buntu. Saat akal tertutup. Aduh, bagaimana? Jangankan menyelesaikan mikir tidak kuat sudah. Mau mikir masalah ini udah bisa sudah. Akal tidak jalan. Saat akal tertutup, jangan putus asa. Tetapi saatnya iman kita yang tampil ke depan. Amin, saku. Iman kita tampil. Saat tidak ada jalan, saat jalan tertutup, saat akal tertutup, tidak bisa lagi. Mau putus asa, mau kecewa, putus asa. Ayo, saatnya iman kita yang tampil. Sehingga kita masuk jalannya Tuhan. Yaitu jalan iman. Jalannya Tuhan. Jadi manusia itu, usaha manusia berdosa ini dua. Jalan horizontal, jalan iman. Jalan horizontal mencari ilmu, mencari ini. Masih banyak menggunakan pikiran, jalan horizontal. Cari ilmu, cari kerjaan, cari ini. Nah, tapi jalan vertikal sepenuhnya adalah jalan iman. Nah, horizontal ditambah vertikal, jalan horizontal ditambah jalan vertikal sama dengan dua garis yang membentuk salib. Dua garis yang membentuk salib. Ya, membentuk salib. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini jalan salib kita punya. Harus punya jalan salib. Apa jalan salib itu? Tadi lihat saya, yang horizontal adalah kemauan usaha kita. Betul ya? Kemauan usaha. Nah, jadi jalan salib itu adalah pertemuan antara kemauan manusia untuk diselamatkan, untuk disembuhkan. Kemauan manusia untuk diselamatkan. Dan iman dari Tuhan. Supaya manusia diselamatkan. Pertemuan. 2 titik pertemuan. Salib adalah pertemuan antara kemauan usaha manusia untuk diselamatkan. Aku ini berdosa terus, gagal terus. Aku ingin ditolong. Aku ingin diampuni. Ini usaha. Usaha. Mungkin ke gereja dan lain. Usaha manusia. Dan pertemuan dengan iman dari Tuhan. Iman dari Tuhan. Saja supaya manusia bisa diselamatkan. Usaha, kemauan, ditambah iman, sama dengan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ayo, malam ini jangan ragu jalan salib. Jalan salib memang sengsara bagi daging. Jalan salib itu sengsara bagi. Itu jalan salib. Pertemuan antara kemauan, usaha manusia untuk diselamatkan, horizontal, dan iman dari Tuhan untuk menyelamatkan kita. Pertemuan. Nah, memang sengsara bagi daging jalan salib. Coba orang lumpuh baru jalan saja. Horizontal sudah susah. Mungkin dari kampung mana.
Wah, pikul terus sampai nggak bisa masuk. Aduh, naik ke atap bagaimana? Nah, itu usaha manusia. Itu jalan salib. Ditambah iman. Yang menguatkan kita iman. Jangan putus asa. Saat kita harus berada di jalan salib, jangan putus asa. Iman. Ya, percaya kepada Tuhan. Nah, pasti terjadi mujizat. Mujizat rohani, orang lumpuh disembuhkan. Mujizat tadi, orang lumpuh disembuhkan. Secara rohani, mujizat rohani adalah keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini orang lumpuh disembuhkan secara rohani, mujizat rohani. Yaitu keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari mana? Saja, dari mana mujizat itu? Mujizat rohani, keubahan itu. Mengaku dosa. Jadi orang lumpuh tidak disembunyikan. Datang, dibawa, dilihat orang. Sampai kepada Tuhan. Ngaku sama Tuhan, sama sesama ngaku. Itu mujizat. Itu keubahan itu. Dulu kita sudah, jangankan salah. Jangankan tidak salah. Sudah salah orang tuanya tegur. Loh kamu, apa? Wah, itu lumpuh. Lumpuh. Sudah salah. Ditegur orang tuanya. Jangankan tidak salah. Kalau tidak salah ditegur puluh. Bisa dibanting orang tuanya. Sudah salah pun. Loh kamu tidak boleh. Apa? Sudah. Lumpuh. Tapi mari datang ke jalan salib malam. Lumpuh semuanya loh nanti. Masa depan lumpuh semua. Lumpuh susah. Mau jarak pintu keluar di situ. Wah kalau orang lumpuh bisa 5 tahun 10 tahun tidak sampai. Lumpuh. Tidak indah hidup. Kau mudah perhatikan. Tapi kalau sudah ada mujizat. Secara rohani keubahan hidup. Bisa ngaku dosa. Dibawa orang lumpuh. Di hadapan manusia banyak terserah. Tak malu aku. Di hadapan Tuhan. Tak malu ngaku dosa. Kepada Tuhan. Kepada manusia. Kepada sesama. Dan jika diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Tetapi hidup dalam kebenaran. Sama dengan keselamatan. Hidup dalam kebenaran. Sama dengan keselamatan. Ini mujizat besar. Apalagi kami kaum muda. Apalagi saya pendeta. Susah mengaku dosa. Makanya belajar. Waktu kaum muda. Ngaku dosa. Kalau waktu kaum muda tidak bisa ngaku dosa. Kalau jadi pendeta. Jadi orang sukses gawat. Gawat. Yang jadi kalau dia orang sukses pimpinan perusahaan pegawainya kasihan. Tidak ada benar, salah terus. Salah. Dari muda kita sudah harus diubahkan oleh salib. Jangan kasar, jangan keras hati. Diubahkan oleh salib. Bisa ngaku dosa. Bisa hancur hati. Mengaku dosa kepada Tuhan. Horizon vertikal kepada sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa. Hidup benar. Selamat. Ini mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Keubahan hidup. Lumpuh disembuhkan. Selamat. Hidup benar. Dalam nikahnya benar. Dalam kuliahnya benar. Secara pribadi benar. Perkataan benar. Perbuatan benar. Kuliahnya benar. Sekolahnya benar. Nikahnya benar. Sebagai anak benar. Sebagai suami benar. Istri benar. Semua benar. Di jalan raya benar. Semua benar. Itu mujizat luar biasa. Mujizat luar biasa. Saudara, itu mujizat luar biasa. Ini yang terbesar. Ayo benar. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Kalau mujizat rohani terjadi, kita sudah dalam kebenaran. Mujizat jasmani pasti terjadi. Orang lumpuh disembuhkan, sudah bawa kemana-mana, tidak bisa. Orang lumpuh yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat jasmani juga terjadi. Ini orang lumpuh disembuhkan itu artinya mujizat rohani. Kita bisa ngaku dosa. Jangan lumpuh dalam dosa. Terus bertahan pada dosa. Menyalahkan orang. Ngamuk sama orang. Jangan ngaku. Hancur hati ngaku. Tidak lumpuh. Kita hidup benar. Bisa ngerti kaum muda? Itu mujizat terbesar. Ayo hancur hati. Jangan keras hati kaum muda. Om tahu masa-masa muda. Masa keras saat berhasil. Keras.
Saat gagal apa lagi? Keras. Ayo belajar. Mau berhasil, mau gagal, hancur hati. Hancur hati. Ngaku sama Tuhan. Sama-sama hidup benar. Kalau sudah hidup benar, mujizat rohani terjadi. Mujizat jasmani. Lumpuh disembuhkan. Berarti tidak ada yang mustahil. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bagi Tuhan. Apa saja di Alkitab sudah ditulis. Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Wah, luar biasa. Di Alkitab ditulis semua. Yehova Yireh, Abraham. Tidak ada domba, jadi ada domba. Tidak ada apa-apa. Tuhan menyediakan. Wah, luar biasa. Abraham mulai dari Kejadian terus. Dalam Keluaran Musa, anak budak. Yang mestinya mati, tidak ada masa depan. Bisa jadi anak raja. Secara jasmani. Bisa dipakai secara rohani. Pemimpin bangsa Israel. Gembala bangsa Israel. Bisa. Amin. Asal sudah benar. Berubah. Benar. Hancur hati. Tidak sombong. Tidak keras hati. Hancur hati. Benar. Tuhan bisa lakukan apa saja. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Sebagai contoh. Salib berkuasa. Untuk mengubah kita. Salib berkuasa untuk mengadakan mujizat mustahil menjadi tidak mustahil. Penjahat yang disalib bersama Yesus. Lukas 22. Seorang penjahat. 2 orang penjahat. Yang satu terus ngejek. Kalau Tuhan ayo turun. Turunkan aku juga. Turun. Nah, padahal kalau turun berarti tidak ada jalan. Betul ya? Kalau Tuhan tidak mau vertikal, tidak ada jalan seperti orang lumpuh. Cuma horizontal saja, tidak ada jalan. Mati manusia itu, binasa. Dia bodoh, suruh turun. Tidak usah yang vertikal. Wah ya mati, horizontal saja tadi itu. Lumpuh tidak bisa apa-apa. Tinggal nunggu mati, binasa. Harus ada vertikal. Yesus tidak mau turun. Dia terus mengejek binasa. Tapi yang satu, dia terus keras terus. Sudah dia berdosa, salahkan Tuhan. Apa itu? Jangan. Tapi yang satu untung. Dekat salib. Nah ini saya. Salib bisa mengubah dia. Dari keras hati penjahat. Keras hati penjahat itu. Oh dia tidak tahu belas kasih. Orang tidak salah. Bunuh. Dan lain sebagainya. Tapi lewat salib dia menjadi hancur hati. Teman. Kamu tidak takut sama Tuhan. Dia tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Kita yang bersalah. Ngaku. Kita yang sepatutnya dihukum. Ngaku. Yesus, ingatlah aku saat engkau datang kembali sebagai Raja. Hari ini engkau berada bersama aku di Firdaus. Sagu, perhatikan. Jadi lewat salib kita bisa ngaku dosa itu. Kita mengingat. Mengaku dosa itu sama dengan mengingat bahwa kita hanya tanah liat. Kalau tidak ngaku dosa, oh saya hebat, saya emas, saya hebat. Tapi kalau mengaku dosa, mengingat bahwa kita hanya penjahat ini ingat. Oleh kuasa salib, penjahat ini hancur hati ngaku saya berdosa. Ingat saya debu Yesus. Ingat saya debu. Ingat saya waktu engkau datang. Dan Yesus bilang, aku ingat kamu. Hari ini engkau berada di Firdaus. Suasana Firdaus malam ini. Suasana Firdaus itu berarti semuanya ada. Keberhasilan ada. Keindahan ada. Yang tidak ada cuma satu. Air mata tidak ada. Amin sagu. Air mata dihapuskan oleh Tuhan. Di malam ini mungkin pedih dan lain-lain hati. Ayo seperti penjahat ini. Oleh kekuatan salib. Penjahat yang keras hati, yang najis, jahat. Bisa mengaku dosa. Hancur hati. Mengingat bahwa saya hanya tanah liat. Saat kita mengingat saya tanah liat, kita sama dengan berdoa. Yesus ingatlah aku. Oh Yesus menjawab. Aku selalu ingat kamu. Malam ini juga kamu berada di Firdaus. Suasana Firdaus. Sekarang belum ke Firdaus, mati kalau ke Firdaus. Suasana Firdaus. Suasana Firdaus itu semua ada. Saudara malam ini membutuhkan apa? Sudah secara horizontal, saudara sudah belajar. Saudara sudah ini horizontal. Tidak bisa. Kesempatan. Datang pada salib. Amin. Datang pada. Ada Firdaus.
Semua ada. Firdaus itu semua ada. Kecuali satu. Air mata tidak ada. Dihapus oleh Tuhan. Oh, Tuhan memberkati. Jika Yesus datang kedua kali, kita akan diubahkan. Mujizat terakhir, kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Betul-betul vertikal sampai tertinggi. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita bersama dengan Dia selamanya. Sampai ke Firdaus, sampai Yerusalem baru. Selamanya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, datang pada salib, apa saja. Di balik salib ada Firdaus, suasana itu. Semua ada, kecuali satu. Air mata dihapus oleh Tuhan. Ayo, mungkin sedih, pedih hati. Aduh, kok terjadi begini om dalam rumah tangga saya. Terjadi begini om, keuangan saya terjadi. Aduh, sedih sebenarnya. Tuhan akan tolong. Kalau kita sungguh-sungguh datang pada salib, tidak ada yang mustahil. Suasana Firdaus kita alami. Tuhan memberkati. 182, salib kasar yang mengubahku. Belajar ya, ini pesalu, belajar tapi singkat ini, pendek. Salib kasar itu yang mengubahku. Ayo, kaum muda kasar, saya juga, saya dilahirkan di tempatnya orang kasar juga. Tapi malam ini belajarlah, melembut, hancur hati oleh kuasa salib. Mari, 180. Belajar, bangkit berdiri. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal. Seperti penjahat, najis, jahat, gagal, malu, pedih, takut. Di Tuhan seperti orang lumpuh, tidak indah. Tuhan tolong, salibnya akan tolong. Karena ku telah diubahkannya. Salib kasar, belajar. Kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau menyembah Dia malam ini selamanya, karena ku telah di salib kasar. Belajar lagi, mari, sampai betul-betul mengerti maknanya. Itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkan dengan tundukkan kepala. Haleluya. Hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan selamanya. Karena ku telah diubahkan, mujizat terjadi. Dengan kalau ingat tanah liat, kita hanya tanah. Tuhan ingat kita. Penjahat saja diingat, apalagi imam-imam pelayan Tuhan. Mungkin jatuh, mungkin anak-anak Tuhan selalu diingat. Asal dia mengaku tanah liat, ingat tanah liat. Jangan sombong, jangan kasar, jangan keras. Hanya tanah liat, lembek kita. Tanah liat, hancur hati. Haleluya. Ada kuasa salibnya, bisa menciptakan suasana Firdaus. Semua ada, semua berhasil. Lagi, sekali lagi. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Haleluya. Ku
sepenuh hati. Haleluya. Sekali lagi, jika ada satu orang di sini, di Surabaya, di Medan, dimanapun saudara berada, di luar negeri dimanapun, kalau ada maju satu orang mau datang pada salib, mau mengalami kuasa salib, maju, yang sungguh-sungguh butuh malam ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Di jalan WR Supratman Surabaya, di jalan Suprapto Medan, sama kita. Di mana-mana, di dalam negeri sama. Kuasa salib sama, bekerja sama. Di sini dimanapun. Lagi, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat. Terlalu sulit meraih masa depan, terlalu sulit. Ayo naik iman, menyembah Dia, datang pada salibnya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya. Haleluya, sembah Dia dengan iman, dengan percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jamah kami Tuhan, lembutkan kami Tuhan. Mengaku hanya tanah liat Tuhan. Saat kami berhasil, saat gagal, mengaku tanah liat. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Jamah Tuhan, jamah kami Tuhan. Dimanapun berada, jamah Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Tuhan ingat kami semua. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ya lawaka. Terima kasih. Berikan hati yang lembut Tuhan, yang hancur hati selalu mengaku tanah liat aja. Jangan kasar, jangan keras, jangan sombong hamba kami semua Tuhan. Hancur hati. Jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Banyak menyalahkan diri sendiri. Haleluya. Terima kasih. Kami bersuasana Firdaus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Sebelum menyembah Dia, hati ini penentu. Hati penentu. Semua tutup mata. Di mana ada hancur hati, di situ ada Firdaus, ada salib, ada Firdaus. Jangan keras, di luar Firdaus hanya kutukan air mata. Ayo letakkan tangan di dada. Kalau kesulitan, iya saya sering sombong, sering marah aku, sering kasar aku, sering salahkan orang dan lain-lain. Salahkan orang tua dan lain-lain. Melawan. Letakkan tangan di dada. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan, hati yang hancur Tuhan. Hati yang hancur Tuhan. Supaya kami bersuasana Firdaus, tidak lumpuh, tidak sulit hidup ini Tuhan.
Oh, tidak merana hidup ini Tuhan. Haleluya. Kami bersuasana Firdaus Tuhan. Jangan bersuasana seperti penjahat Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih. Sudah? Ayo kita sembah Dia. Ini hidup saya. Terserah Engkau Tuhan. Pakai saya Tuhan untuk kemuliaan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Tuhan akan pakai kita semua. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Pegang kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Tidak mau lumpuh lagi Tuhan. Pakai kami Tuhan. Untuk kemuliaan keagungan-Mu sampai Engkau datang sampai sempurna Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Haleluya. Yang sudah mengisi formulir kuning belum ditumpangi tangan langsung segera maju berlutut di depan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Semua tetap dalam keadaan berdoa. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan. Pakai kami semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba serahkan kaum muda semua dalam tangan kemurahan. Gembalakan kami Tuhan. Di sini di PR4 Surabaya, di Medan, dimanapun mereka berada. Dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti. Melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan keubahan, kepuasan, pertolongan Tuhan. Bimbingan tangan Tuhan. Hidup benar, suci, dan sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur. Engkau tarik kembali jiwa baru. Pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksimu. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kaum muda. Yang sekolah, kuliah, berkati. Menghadapi UTS dan lain-lain. Semua skripsi, tesis, disertasi. Tolong semua. Engkau buka jalan kuasa salib-Mu yang menolong. Membuka jalan bahkan ke Firdaus Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Demikian juga yang mencari pekerjaan. Buka jalan semuanya. Yang bekerja berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan. Jalan buntu semua. Kuasa salib-Mu menolong. Biar kami semua bersuasana Firdaus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan masa depan yang indah, bahagia. Berikan perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran. Yang sepadan Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Kaum muda berada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat pada mereka. Pakai semua sesuai pengajaran yang benar Tuhan. Terima kasih, inilah hidup kami. Kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Jakarta. Di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Tanggal 8, 9, 10 Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekarang. Mari. Tetap tadi. Salib kasar. Kita belajar ya.
Haleluya. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Ruang dua mengubah diri. Hidup yang telah ya sini belum. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubah. Bantu sini. Salib kasar itu sini ya. Langsung ya. Hidup yang telah gagal dan menderita. Mau memuji Tuhan selamanya, karena ku diubahkannya. Puji Tuhan. Kebaktian kita di sini besok 7/4 kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, datang pada salibnya, dan kita akan semakin merasa suasana Firdaus di tengah-tengah kita. Tidak rugi, saudara. Kemudian Selasa doa penyembahan jam 5/4. Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5/4. Dan Jumat kaum wanita remaja putri 5/4. Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5/4. Baik, di sini. Di Jalan WR Supratman Park Surabaya. Besok jam 6:kurang 1/4 kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan, dekat pada salibnya, dekat dengan Firdaus, bersuasana Firdaus. Tidak rugi saja. Ajaklah teman yang lain datang kepada Tuhan. Senin pendalaman Alkitab dan perjamuan suci jam 5:30 sore. Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore, dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 sore. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mohon doa untuk anak kami Yunike dan Evelyn yang akan ulangan hari Senin tanggal 7 Oktober. Mungkin banyak juga ini. Terima kasih dari Ibu Dokter Rudi di Ponorogo. Ya, di Ponorogo. Mohon bantu doa saya dalam pemulihan dan sakit Caroline Seba di Jakarta. Ya. Doa yang berulang tahun tanggal 5 sampai 11 Oktober 2013. Saudari Christine Oktaviana Borumanik hari ini 5 Oktober. Bapak Andi Hartanto 6 Oktober. Bapak Yosif Sayoko 7 Oktober. Saudara Yoga Gaino Surabaya 8 Oktober. Saudara Okta Trinanto 9 Oktober. Saudara Aksela Putra Darmawan 9 Oktober. Saudara Oktavina Winata 10 Oktober. Saudari Yoselina Kris Wijayanti 10 Oktober. Saudari Zeresi Dilian Luista 10 Oktober. Dan lain-lain yang tidak disebut nama, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Tersedia 5 kursi bis, hanya tinggal 5 ke Jakarta. Ya, Kur kaum muda yang mau ikut silakan. Ya, silakan. Kalau tidak ada biaya, bilang ke Ya, baik, silakan. Kur kaum muda saja ini ya. Ya, baik. Tuhan
memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari. Kami berdoa Tuhan, buat yang sakit, kaum muda, Seba dan lain-lain, semua saat ini ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat-Mu terjadi. Beri kami sehat kuat, Tuhan, melayani-Mu sampai Engkau datang kembali. Mereka yang menghadapi ulangan, Tuhan, pada hari Senin, mulai Senin dan lain-lain, semua berikan hikmat, akal budi dari surga, pertolongan, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada semua permohonan doa, Engkau yang mendengar, Engkau tolong. Pengorbanan kaum muda apapun bentuknya, Engkau balaskan berkat berlipat kali ganda. Kami berdoa buat kebaktian di Jakarta, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di sana Tuhan. Terima kasih, nama-Mu diagung muliakan. Latihan kur kaum muda di sini di Surabaya, Engkau berkati semua. Di Medan, Engkau berkati semua. Dan juga jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, semua Engkau jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Di Malang dan sekitarnya, Surabaya ke Malang juga, dan di Medan sekitarnya, dimanapun di luar negeri semua, lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi, besok sore, setia beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang ulang tahun belum.